Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahla Sofia Listi dengan NIM akhir 086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari modul analisis sensitivitas SIF 1. Berikut saya akan membacakan tugasnya terlebih dahulu. Sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan 3 jenis produk, yaitu televisi, laptop, smartphone. Setiap produk diproses di 3 bagian yang berbeda-beda, yaitu designing, assembly, dan juga testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam bagian designing, 360 jam bagian assembly, dan 580 jam bagian testing. Untuk menghasilkan 1 unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan 1 unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam di bagian designing, 5 jam di bagian assembly, serta 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit smartphone dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam di bagian designing, 6 jam di bagian assembly, dan 6 jam di bagian testing. Keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, sedangkan smartphone $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linier adalah sebagai berikut. Yang A, kita harus membuat model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Lalu, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Yang C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika ada penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing? Jelaskan. Lalu, apabila perusahaan elektronik ingin membuat produk baru, tablet dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit dengan proses pengerjaan, 2 jam designing, 2 jam assembly, 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Lalu di sini saya akan menyelesaikan soal-soal ini menggunakan kedua software, yaitu POMQM dan juga Excel. Di sini langsung aja kita buka Excel-nya. Di sini saya sudah copy permasalahannya dan di sini saya sudah membuat model matematikanya, di mana televisi itu T, laptop itu L, smartphone itu S dengan model matematika. Di sini memiliki fungsi tujuan memaksimalkan Z. Nah, di sini saya juga sudah mencoba sebelumnya menggunakan POMQM dan saya akan menjelaskan lagi menggunakan Excel solver, lalu akan mencoba lagi menggunakan POMQM. Nah, di sini untuk permasalahan tersebut setelah dibuat fungsi kendalanya, yaitu 4T plus 6L plus 5S kurang dari 450, di mana di sini ya jika ditambahkan variabel surplus, dia tandanya berubah menjadi sama dengan. Seperti itu hingga untuk bagian testing. Lalu di sini setelah membuat tabel, kita langsung saja mencari berapa kira-kira solusi optimal yang harus diproduksi masing-masing produk. Caranya adalah di bagian total kita bisa klik sum produk. Lalu di sini kita bisa pilih untuk bagian designing dan juga di bagian yang solusi optimal. Di sini di bagian yang solusi optimal jangan lupa untuk dikunci. Setelah itu di sini kita bisa drag aja hingga ke keuntungan. Nah, lalu kita jalankan solver dengan klik data. Lalu di sini kita klik solver. Nah, di sini untuk yang set objektif itu dia mengisi di bagian keuntungan. Lalu di sini untuk yang by changing variable cell, karena variabel yang bisa diubah itu di bagian solusi optimal, kita pilih di bagian solusi optimal. Nah, ini untuk subject to constraint kita masukkan aja, jadi total untuk bagian proses-prosesnya itu dia tandanya disesuaikan lebih kecil atau lebih besar dari fungsi maksimumnya. Setelah itu kita pilih di sini simplex LP dan juga di sini langsung aja kita solve.
Nah, di sini kita mendapatkan hasil seperti ini, artinya untuk televisi diproduksi 30, untuk yang laptop diproduksi 60, dan untuk smartphone dia tidak diproduksi, sehingga menghasilkan keuntungan total yaitu di sini ada $1.440. Lalu di sini saya akan mencoba apakah sama menggunakan software POMQM. Kita buka dulu POMQM-nya. Setelah itu di sini langsung aja di bagian modul kita pilih untuk yang linear programming. Karena di sini di sini kita tulis dulu untuk title-nya. Di sini menggunakan saya menggunakan NIM dan juga nama. Lalu untuk yang number constraint-nya itu 3, karena di sini ada 3 proses dan variabelnya karena tadi ada T, L dan juga S itu 3. Lalu untuk objektifnya maximize, kita klik OK. Nah, kita isi untuk masing-masing dengan melihat bantuan dari Excel tadi. Setelah selesai, di sini langsung aja coba kita solve, dan di sini kita mendapatkan hasil yang sama seperti yang di solver. Untuk televisi itu 30, untuk laptop itu 60, dan untuk smartphone atau di sini ya lupa diisi, dia X3 itu smartphone itu dia tidak diproduksi. Lalu di sini kita bisa melihat iterasinya agar kita bisa mengerjakan bagian A, B, C. Nah, di sini fokus kita di iterasi yang terakhir atau di iterasi yang ketiga seperti ini. Nah, ini nanti akan di copy untuk bantuan mengerjakan bagian-bagian lainnya di Excel. Oke, tadi fokus kita itu ada di iterasi bagian akhir, atau yang ada di sini itu di iterasi 3 untuk mencari bagian-bagian dari soal selanjutnya. Nah, di sini untuk mencari shadow price seperti ini. Jadi iterasi 3 yang telah dicari sebelumnya di bagian ZC untuk select 1, select 2, dan select 3. Jadi select 1 itu designing, select 2 itu assembly, dan select 3 itu testing. Itu bisa langsung dikerjakan seperti ini. Jadi kita mendapatkan untuk shadow price di bagian designing itu 3, assembly itu 0, dan juga testing itu 0. Nah, di sini artinya adalah ketika sumber daya untuk designing itu ditambah 1 unit, maka nilai fungsi tujuan Z di sini karena desainingnya shadow price-nya itu 3, maka nanti fungsi tujuan Z-nya akan naik 3 satuan. Karena nilainya positif, maka tambahan research di designing itu akan sangat berharga. Nah, lalu di sini untuk yang assembly dan juga testing, karena shadow price-nya 0, artinya penambahan 1 unit sumber daya assembly itu tidak mempengaruhi nilai optimal Z karena adanya slack atau sumber daya assembly yang belum terpakai penuh atau kendalanya down binding. Jadi kalau ingin meningkatkan profit atau hasil, maka kita lebih baik menambah kapasitas di designing, bukan di assembly atau di testing. Jadi memang shadow price sendiri merupakan harga bayangan atau nilai kenaikan optimal pada fungsi Z jika sumber daya atau kendalanya itu dinaikkan sebanyak 1 unit, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari change factor nih. Ketika di sini kasusnya nilai solusi baru ketika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing, karena tadi designing sendiri merupakan select 1. Jadi di sini untuk mencari change factor adalah untuk solusi lama itu dia diambil dari nilai quantity. Jadi untuk yang masing-masing proses itu kuantitinya 30, 60, dan juga 10. Lalu untuk perubahan di sini rumusnya adalah nilai select 1 untuk yang designing itu dikalikan
dengan penambahan 5 jam. Artinya di sini kita kali 5. Lalu di sini langsung aja kita drag. Setelah itu di sini kita mendapatkan solusi baru dengan cara kita menambahkan nilai dari solusi lama dan juga perubahannya. Di sini bisa langsung aja di drag. Lalu selanjutnya untuk yang keuntungan baru, kita bisa mencari dengan mengkalikan masing-masing nilai dari solusi baru dan juga nilai iterasinya. Di sini kita bisa sum produk, solusi baru, dan juga nilai iterasinya. Lalu untuk yang keuntungan lama, itu merupakan nilai ZJ atau nilai kuantitinya. Lalu untuk yang perubahan, dengan cara mengurangkan keuntungan baru dan juga keuntungan lama. Seperti ini. Kita langsung aja mencari di sini pengurangan 5 jam pada designing. Dia sama ya seperti yang awal. Yang membedakan adalah nilai perubahannya. Karena di sini kita ingin mencari nilai pengurangan 5 jam. Jadi untuk nilai slack itu akan kita kalikan dengan min 5. Setelah itu untuk yang solusi baru itu juga dia caranya sama aja. Solusi lama ditambah dengan nilai perubahannya. Lalu di sini untuk yang keuntungan baru itu dia juga sama. Jadi dia sum produk dari nilai solusi barunya dan juga nilai iterasinya. Lalu di sini untuk yang keuntungan lama juga seperti itu. Dia 1440. Untuk yang perubahan, dia keuntungan baru dikurang dengan keuntungan lama. Maka kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, di sini artinya ketika kita menambahkan 5 jam designing, maka produk C akan naik dari 30 menjadi 33,125 unit. Sedangkan produk B akan turun dari 60 jadi 58,75 unit. Dan untuk yang slack 3 atau di sini testingnya, itu dia naik dari 10 menjadi 10,625. Artinya penambahan waktu designing akan memungkinkan produksi C untuk meningkat. Karena designing terbatas, ketika ada tambahan jam, sebagian produksi B akan dialihkan ke C karena lebih menguntungkan. Maka di sini kita juga tahu bahwa kendala testing masih menyisakan slack. Dia tidak terlalu terpakai. Maka setelah kita mendapatkan formula yang baru, kita mendapatkan juga keuntungan yang baru yang sebelumnya $1.440 menjadi $1.455, naik $15. Lalu di sini ketika kita mengurangkan 5 jam designing, maka produk C akan turun dari 30 jadi 26,875 unit. Produk B naik jadi 61,25 unit dan slack 3 testing turun dari 10 menjadi 9,375. Karena designing berkurang, kapasitas produksi C akan berkurang cukup signifikan. Untuk menjaga solusi optimal, sebagian kapasitas akan dialihkan ke produksi B. Namun di sini kita juga tahu testing slack juga berkurang karena beban kerja mendekati batas. Jadi setelah kita mengurangkan 5 jam yang tadi kita mendapatkan keuntungan 1440, kita hanya mendapatkan 1425, berkurang 15 juga sesuai dengan shadow price-nya ya yang tadi. Selanjutnya di sini kita akan mencari reduce cost nih. Nah, di sini reduce cost ketika kita ingin membuat produk baru, di sini tablet ya. Jadi prosesnya 2 jam desain, 2 jam assembly dan 1 jam testing. Nah, di sini kita bisa tulis di jumlah yang diperlukan yaitu 2 jam desain, 2 jam assembly dan 1 jam testing.
Lalu di sini untuk yang nilai per jam itu diambil dari shadow price-nya ya. Di sini untuk total bisa dikalikan aja jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya. Lalu untuk total biaya di sini bisa ditambahkan untuk seluruh totalnya. Seperti ini. Di sini apakah perusahaan harus memproduksi produk baru tablet? Jadi di sini kita tahu ya kalau misalnya harga jualnya itu kan 4 dolar. Nah, disebutkan di sini dia punya keuntungan 1 dolar per unit. Sedangkan waktu per unitnya designing 2 jam, assembly 2 jam dan juga testing 1 jam. Dari tabel D yang reduce cost, kita lihat bahwa di sini nilai shadow price-nya itu 3, assembly-nya 0 dan juga testingnya 0. Untuk tiap unit T, maka memiliki opportunity cost-nya 2 jam dikali nilai shadow price-nya, jadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 sama dengan 6. Di sini kita bandingkan keuntungan aktual per unit T-nya itu 1, sedangkan B kesempatan opportunity cost per unitnya T-nya itu sama dengan 6. Maka kontribusi bersih jika dimasukkan ke dalam sistem 1 dikurang 6 itu min 5. Atau kita bisa melihat dari tabel reduce cost-nya, totalnya 6, artinya koefisiennya objektif. Keuntungan per unit harus meningkat sekurang-kurangnya 6 agar variabel produk baru menjadi untung. Kesimpulannya, perusahaan itu tidak seharusnya memproduksi produk tablet dengan parameter karena setiap unit T mengurangi keuntungan total sebesar 5 satuan relatif pada struktur. Baik, seperti itu penyelesaian tugas mingguan dari modul 3 analisis sensitivitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.